Selamat pagi anak-anak semua. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada hari ini. Anak-anak tentu sudah siap semua ya. Semua sudah rapi, sudah bersiap semua bersama papa, mama, kakak dan adik. Ya, kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini dengan memuji nama Tuhan. Mars sekolah minggu. Yuk kita berdiri semua yuk. Berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Nah, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, kita bersatu hati, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati istirahat malam kami, dan pagi ini Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua anak-anak Tuhan untuk kembali beribadah kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan memberkati kami di dalam kami bersekolah minggu pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, anak-anak tentu ingin menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian yang berjudul Anak Terang. Nah, anak terang seperti apa sih anak-anak? Anak-anak terang tentu anak-anak yang hidup mengasihi sesamanya. Anak-anak yang hidup mau menolong sesamanya. Dan jangan lupa, anak-anak tidak boleh iri, tidak boleh benci, tidak boleh dengki. Terlebih kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita pujikan sama-sama, Anak Terang. Kami
satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Puji nama Tuhan, kita sudah memujikan pujian anak terang. Kita luar biasa untuk memuji dan memberikan hati kita, memberikan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji pujian dari Kidung Jemaat nomor 422. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku
Nah, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dan anak-anak semua ingat apa yang diinginkan Tuhan kepada kita semua. Semuanya duduk yang manis, duduk yang baik, yang rapi, disiapkan Alkitabnya karena kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi minggu ini acara kebaktian sekolah minggu GITC Kudus yang kita laksanakan secara daring ya. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, ada banyak doa kita naikkan. Sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Perjanjian Baru di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Anak-anakku sudah ketemu semuanya? Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah." 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak ada seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan bawa dalam doa. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun kita, menuntun anak-anak, dan boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan jika pada kesempatan ini kami boleh bertemu dengan anak-anak kami dalam situasi kebaktian daring. Kami percaya Tuhan tidak ada yang menghambat jika firman-Mu harus diberitakan. Tetapi kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami memiliki kesempatan itu. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan kepada kami masing-masing. Biarlah firman itu tidak hanya menjadi logos tetapi menjadi rema dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi penolong kami menghadapi hari lepas hari. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau anak-anak kami kuat, anak-anak kami menjadi luar biasa dan menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang boleh terjadi di negeri kami maupun di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang kami boleh baca pada pagi hari ini. Kami bersyukur, biarlah Tuhan sendiri yang menolong, memberi pengertian kepada kami masing-masing. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan itu dalam bentuk
cerita yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas. Biarlah kami semua yang ada di sini, baik maupun di rumah kami masing-masing, kami boleh mengerti maksud Tuhan yang akan disampaikan, dan biarlah itu hanya suara Tuhan sendiri yang masuk di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami hari lepas hari. Kami bersyukur, berkati kedua orang tua kami, berkati pekerjaan kami, dan juga berkati Tuhan sekolah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kebaktian sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Andreas ya. Selamat pagi. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Yuli. Dari mana? Dari Yohanes 8 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-20, bercerita tentang gelap dan terang ya. Jadi apa itu gelap dan terang? Waduh, malah jadi listrik mati nih, gelap ya. Adik-adik bisa lihat Om enggak ini di dalam kegelapan? Tidak bisa ya? Coba kita panggil gelap, kita panggil terang. Kok gelap ya? Terang, datanglah supaya Pak Andreas terlihat lagi. 1, 2, 3. Dah. Om Andreas mau cerita nih tentang gelap dan terang. Nah, diceritakan adik-adik, gelap dan terang berteman, tapi mereka belum pernah saling mengunjungi. Suatu saat gelap dan terang kepengen melihat tempat mereka masing-masing. Gelap bertanya pada terang, ayo ke rumahmu terang, aku pengen lihat tempatmu. Yang terang menjawab, jauh di sana katanya. Kalau kamu mau, ayo ke tempatku. Ceritakan, gelap dan terang bersama-sama menuju ke tempatnya terang. Setelah sampai, terang berkata, ini tempatku ya. Kemudian gelap melihat kiri kanan, bagus ya tempatmu, terang, semua terlihat ceria, cerah. Kalau tempatku enggak, tempatku gelap, jauh di dasar bumi katanya, gelap. Ayo, aku juga pengen tahu rumahmu. Begitu kata si terang ya. Kemudian mereka berdua berjalan jauh sekali menuju ke tempatnya gelap. Setelah sampai di tempatnya si gelap, si terang bertanya, mana tempatmu? Katanya gelap. Tidak ada tuh yang gelap. Nah, si terang menjawab, iya ya, semenjak kamu datang ke rumahku terang, ternyata tempatku jadi terang. Yang namanya gelap jadi tidak ada, semua jadi baik. Nah, apa inti ceritanya? Inti ceritanya, gelap itu terjadi karena tidak ada terang. Nah, gelap tidak akan terjadi kalau ada terang. Contohnya apa nih yang terang? Ada matahari, ada listrik tadi yang sempat di awal-awal mati ya, ada lilin, ada korek api. Nah, itu menyebabkan tempat di sekitarnya akan jadi terang. Yang semula gelap akan jadi terang ya. Gelap memang bukan hal yang tidak baik adik-adik, tetapi di dalam kegelapan iblis itu bekerja. Di dalam kegelapan iblis mengganggu anak-anak Tuhan supaya tidak berlaku sehari-hari sesuai kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, kita tidak perlu khawatir ya. Kita sebagai anak Tuhan, seperti yang tadi dibacakan oleh Ibu Yuli,
Kita baca kembali ya. Dari Alkitab tadi, Yohanes 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Seperti tadi ceritanya, pada saat terang datang ke rumahnya si gelap, maka gelap akan menyingkir, gelap akan hilang. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan harus menjadi terang dengan cara mengikut Tuhan Yesus. Caranya gimana di kehidupan sehari-hari? Nah, kita harus berbelas kasih dengan teman-teman kita. Kita tidak boleh membuli teman-teman kita, menghormati. Kalau ada teman yang mau pinjam barangnya, mungkin di sekolah, nah, tapi kali ini sekolahnya online ya, pinjam pulpen, dipinjamkan, bukan malahan diumpetin supaya temannya tidak pinjam. Hormat pada orang tua, itu contoh daripada adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus menjadi terang di hidup kita. Sehingga sekali lagi dengan kita hadirkan Tuhan Yesus Kristus di kehidupan kita, maka kegelapan itu akan pergi, berganti dengan terang. Sekali lagi, di dalam nama Yesus, di dalam Tuhan Yesus, terang itu ada karena Tuhan itu sendiri adalah terang dunia. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Adik-adik, untuk ayat hafalan kali ini terambil dari Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar bahwa Engkau adalah terang dunia. Jika Engkau hadir di dalam kehidupan kami, maka gelap itu akan sirna. Karena dalam kegelapan, iblis bekerja. Maka kami harus berani, mampu mengusir kegelapan itu dalam hidup kami dengan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah terang bagi kami, Engkaulah terang dunia, Engkaulah terang untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Demikian, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini dan tiba saatnya setelah kita menerima berkat firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan anak-anak sudah mempersiapkan persembahannya dengan baik ya. Seperti biasa persembahannya ditaruh di amplop yang rapi sehingga nanti pada saat pengumpulannya dibawa papa mama ke gereja. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kasihnya seperti sungai, dilanjutkan berkatnya seperti sungai. Kasih
Kita akan datang kembali kepada Tuhan untuk menaikkan persembahan kita dan juga kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi ini yang boleh kami jalani dari awal, pertengahan hingga akhir. Saat ini kami sudah menaikkan persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka masing-masing, sehingga dengan pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini biarlah berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi pribadi yang baik, yang tidak mudah iri terhadap lingkungan sekitar kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Silakan anak-anak mengambil waktu saat teduh bersama-sama dengan keluarga, dan jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.